Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan tentunya harus tetap semangat walaupun hari ini kita masih belajar online ya. Kita doakan saja semoga COVID ini segera berlalu agar kita bisa segera melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah berdoa, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada minggu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu cerpen dan apa saja unsur-unsurnya. Pada hari ini, Ibu akan jelaskan tentang kata sifat, alur cerita, dan cara menulis cerpen. Oke, pertama adalah kata sifat. Kata sifat itu merupakan suatu kata yang biasa dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu benda, binatang, ataupun orang. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Jadi, kata sifat ini pada umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, kata sifat yang mendeskripsikan tentang sifat, karakter, ataupun keadaan. Contohnya, seperti kata sehat, cantik, dan gaduh. Yang kedua, menjelaskan warna, yaitu seperti hitam, hijau, dan merah. Yang ketiga, menjelaskan ukuran, seperti kata tebal, besar, dan kecil. Yang keempat, menjelaskan bentuk, seperti lurus, bujur, kotak. Yang kelima, menjelaskan jarak, seperti hampir, jauh, dan dekat. Yang keenam, menjelaskan waktu, seperti kata lama, lekas. Yang ketujuh, menjelaskan perasaan, seperti malu, gembira, sedih. Dan yang kedelapan, menjelaskan cara, yaitu seperti lincah, lambat, dan cepat. Nah, berikut ini adalah alur cerita yang berkaitan dengan konflik. Yang pertama ada situation, yaitu di mana ceritanya melukiskan awal suatu keadaan. Yang kedua, generating circumstance, yaitu peristiwanya mulai bergerak dan menimbulkan konflik. Yang ketiga, ada rising action, yaitu keadaan dan konflik mulai memuncak. Yang keempat, ada klimaks, yaitu di mana peristiwa dan konflik mencapai pada puncaknya. Dan yang kelima adalah denouement, yang artinya peristiwa dan konflik mulai mereda dan muncullah sebuah pemecahan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menulis cerpen. Yang pertama, yang perlu kita ketahui ketika membuat paragraf pertama itu harus dibuat dengan menarik ya, pembukaannya harus menarik. Yang kedua, gunakan cara bercerita yang baru, unik, menarik, dan menyentuh rasa kemanusiaan si pembaca. Yang ketiga, cermatilah dalam menggali suasana tempat, latar maupun suasana batin pada tokoh dalam cerita. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif dan kalimatnya pun harus berstruktur. Yang kelima, menghidupkan tokoh atau karakter dengan cara psikis maupun fisik. Yang keenam, tampilkan fokus cerita atau satu persoalan dengan cara yang unik. Yang ketujuh, akhiri cerita dengan menggunakan sentakan akhir yang membuat pembaca menjadi penasaran. Dan yang terakhir adalah berikan judul yang sesuai dengan isi cerpen. Usahakan judulnya itu menarik. Jadi ketika seorang pembaca baru lihat judulnya saja, dia akan merasa tertarik untuk membaca cerpen yang kita buat. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Di antaranya yang pertama ada nilai hedonik
atau hedonic value, yang artinya nilai ini dapat memberikan kesenangan secara langsung kepada pembaca ketika membaca cerpen. Yang kedua adalah nilai artistik, di mana dalam sebuah cerpen ini ditampilkan atau ditonjolkan sebuah nilai-nilai keterampilan atau nilai-nilai kesenian dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga adalah nilai kultural, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Dan yang keempat, ini ada nilai etis, moral, dan agama, yaitu nilai yang berkaitan dengan etika, moral, dan agama dalam sebuah cerita. Yang kelima adalah nilai praktis, yaitu nilai yang mengandung hal-hal praktis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas cara menyunting teks cerpen. Langkah-langkahnya itu pertama, kita harus membaca dengan teliti keseluruhan dari isi teks cerpen itu. Selain kita sendiri yang baca, kita pun harus minta tolong kepada orang lain, baik itu guru maupun teman, untuk membaca teks cerpen yang telah kita buat. Nah, dari situ kita akan mengetahui kalimat ataupun tanda baca mana yang tidak sesuai dan kurang efektif. Nah, pertama langkah-langkahnya itu tadi, baca kembali teks cerpen sebelum kita publikasikan ke media. Yang kedua, perbaiki kalimat atau kata yang kurang efektif. Yang ketiga, perbaiki tanda baca yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Dan yang keempat, tulis kembali teks cerpen yang sudah diperbaiki. Ini adalah soal latihan untuk kalian. Untuk teks cerpennya terlampir nanti akan Ibu share di Google Classroom. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like.